Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Hasanah dari Fakultas Psikologi S1 Universitas Abdurrahman. Di sini saya akan membahas tentang memposisikan kembali bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai alat berinteraksi dan bersosial. Saat seseorang melakukan adaptasi di lingkungan sosial, maka seseorang tersebut akan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut Rahayu 2015, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berhakikat sebagai berikut. Bahasa itu sebuah sistem, artinya bahasa bukan unsur yang berkumpul secara tak beraturan tetapi diatur secara sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari beberapa sistem diantaranya fonologi, kemudian gramatika, dan leksikon. Kemudian yang kedua, bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ketiga, bahasa itu arbitrer, yang artinya mana, suka, atau tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Kemudian yang keempat, bahasa itu bermakna. Yang kelima, bahasa itu konvensional. Penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan masyarakat penuturnya. Kemudian yang keenam, bahasa itu bersifat unik, artinya bahasa memiliki ciri-ciri khas yang unik dan spesifik, yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Yang ketujuh, bahasa itu universal, yang artinya terdapat ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa. Kemudian yang ke-8, bahasa itu bersifat dinamis, artinya bahasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ke-9, bahasa sebagai alat interaksi sosial. Bahasa dijadikan alat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama antar sesama manusia. Kemudian yang terakhir, bahasa merupakan identitas penuturnya. Artinya bahasa merupakan penanda jati diri penuturnya. Kemudian adapun kedudukan bahasa Indonesia pada saat ini. Di era globalisasi pada saat ini, beberapa orang menganggap bahwa bahasa Indonesia bagian dari penghambat proses komunikasi yang dilakukan secara global, karena bahasa Indonesia tidak digunakan secara global. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia tampak tidak begitu memfasilitasi proses globalisasi. Semakin tinggi kuantitas kesalahan berbahasa, semakin sedikit tujuan pengajaran bahasa itu tercapai. Kemudian adapun kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional, yaitu sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bangsa-bangsa daerah. Kemudian yang kedua, bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi Negara Republik Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa resmi negara, kemudian bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, kemudian alat penghubung tingkat nasional, kemudian alat pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Kemudian terdapat beberapa usaha untuk melestarikan bahasa Indonesia. Menurut Wijana 2018, terdapat usaha-usaha untuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memupuk kebanggaan berbahasa Indonesia. Yang kedua, memperdayakan potensi bahasa daerah sebagai sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, memiliki kesadaran untuk bangga dalam penggunaan bahasa Indonesia
merupakan salah satu cara mengembangkan pemakaian bahasa Indonesia. Kebanggaan dalam berbahasa Indonesia harus ditumbuhkan sejak dini. Pengaruh bahasa asing begitu besar terhadap bahasa-bahasa lain. Bahasa ini perlu diwaspadai agar bahasa Indonesia maupun bahasa daerah tidak semakin disingkirkan. Kemudian selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia di era globali atau globalisasi. Bahasa Indonesia pada kenyataannya sangatlah berperan penting dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia selalu bertekad menjunjung tinggi bahasa Indonesia, namun memasuki era globalisasi bahasa Indonesia dihadapkan pada masalah-masalah tertentu. Misalnya bahasa Inggris berpotensi mengancam kedudukan bahasa Indonesia. Kemudian semakin penting bahasa Indonesia di mata orang lain, maka dapat mengurangi rasa cinta pada bahasa Indonesia, karena apabila diamati bahasa Inggris saat ini menduduki posisi sangat penting. Kemudian kebanyakan atau presentasi dalam penulisan ilmiah itu terdapat 71% bahasa Jerman, Prancis, dan Inggris. Kemudian 62% bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia untuk penggunaan penulisan ilmiah itu cuma 62%. Kemudian adapun upaya mahasiswa untuk mencintai bahasa Indonesia. Pada era globalisasi seperti ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antara bangsa yang sangat rumit. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menyiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang dipentingkan masalah jati diri bangsa yang diperhatikan melalui jati diri bahasa. Dan ini merupakan tugas utama dari kalangan muda bangsa Indonesia dikarenakan merekalah yang memiliki atau menjadi acuan pemimpin bangsa di masa depan. Bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diandalkan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa dan era globalisasi seperti saat ini. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan. Dengan masyarakat lebih mementingkan bahasa asing, maka bahasa Indonesia atau bahasa daerah akan lebih dikesampingkan. Bahasa asing berdampak positif dan negatif terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya, bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar. Kemudian, dampak negatifnya, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser dengan bahasa Inggris. Cara supaya sikap nasionalisme bahasa Indonesia tidak berkurang, yaitu dengan tambahan pelajaran untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah, lebih cinta terhadap bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kemudian saran yang pertama, masyarakat lebih mencintai bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus lebih mencintai bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, walaupun kita belajar bahasa asing, namun kita jangan melupakan nilai-nilai yang ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kemudian bahasa Indonesia dan bahasa daerah lebih diutamakan dalam pendidikan formal. Yang keempat, masyarakat tidak boleh mengenyampingkan bahasa daerah. Negara Indonesia mempunyai bermacam-macam bahasa daerah, dan itu yang menjadi ciri dari negara Indonesia dan dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Jadi begitu ya teman-teman, kita boleh belajar bahasa lain, bahasa asing, tapi jangan mengesampingkan bahasa negara kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang memposisikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.